Idul Fitri, hari kemenangan setelah sebulan penuh perjuangan. Tapi, tahukah kita bagaimana Rasulullah menyambut hari suci ini? Takbir menggema, hati penuh syukur, dan ada sunnah-sunnah indah yang sering terlupakan. Bagaimana Rasulullah merayakan Idul Fitri? Apa makna di balik setiap sunnahnya? Temukan jawabannya, dan rasakan kebahagiaan Idul Fitri yang sesungguhnya. Idul Fitri adalah salah satu momen paling istimewa bagi umat Islam. Hari raya ini menandai berakhirnya bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan yang diisi dengan ibadah puasa, qiyamul lail, serta berbagai amalan kebaikan lainnya. Sebagai hari kemenangan, Idul Fitri memiliki makna mendalam yang bukan hanya sebatas perayaan, tetapi juga refleksi atas kesucian diri setelah sebulan penuh menahan hawa nafsu. Rasulullah Muhammad adalah teladan utama bagi umat Islam dalam menyambut dan merayakan hari istimewa ini. Lantas, bagaimana Rasulullah menyambut Idul Fitri? Apa saja amalan yang beliau lakukan di hari suci ini? Berikut adalah uraian lengkap mengenai cara Rasulullah merayakan Idul Fitri berdasarkan hadis-hadis yang syahih serta berbagai referensi Islam. 1. Mengumandangkan takbir. Salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam menyambut Idul Fitri adalah menggemakan takbir mulai dari malam hari hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Takbir ini merupakan ekspresi rasa syukur atas berkah dan ampunan yang diberikan Allah selama bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasamu serta mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu, supaya kamu bersyukur." Dari ayat ini, dapat kita pahami bahwa takbir adalah bentuk pengagungan kepada Allah sebagai manifestasi rasa syukur. Rasulullah senantiasa mengumandangkan takbir bersama para sahabat dengan penuh penghayatan. Takbir tidak hanya di masjid, tetapi juga di rumah, jalanan, dan tempat-tempat umum, sehingga suasana Idul Fitri benar-benar terasa syahdu dan penuh kebahagiaan. Makna takbir dalam Idul Fitri. Takbir di malam Idul Fitri memiliki makna mendalam. Di antaranya, 1. Mensyukuri nikmat Ramadan, Allah telah memberi kesempatan untuk beribadah selama bulan Ramadan, dan takbir adalah bentuk rasa syukur atas anugerah itu. 2. Mengagungkan Allah, mengingat bahwa hanya Allah yang berhak diagungkan dan disembah. 3. Menghidupkan suasana keimanan, takbir di malam Idul Fitri menambah semangat spiritual dalam menyambut hari kemenangan. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan berwangi-wangian. Pada hari raya Idul Fitri, Rasulullah selalu mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya. Beliau juga menggunakan wewangian sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disebutkan bahwa Rasulullah mandi pada hari Idul Fitri dan mengenakan pakaian terbaiknya serta memakai wewangian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian dalam momen-momen istimewa. Mengenakan pakaian terbaik tidak berarti harus membeli yang baru, tetapi cukup dengan mengenakan pakaian yang bersih dan pantas untuk beribadah. Pesan moral dari tradisi ini. 1. Kebersihan adalah bagian dari iman. Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Merayakan dengan penuh kehormatan, mengenakan pakaian terbaik menunjukkan rasa syukur dan kebahagiaan dalam menyambut hari kemenangan. 3. Tidak berlebih-lebihan. Rasulullah tetap bersikap sederhana meskipun mengenakan pakaian terbaiknya. 3. Makan sebelum sholat Idul Fitri. Rasulullah tidak berangkat sholat Idul Fitri sebelum menyantap makanan terlebih dahulu. Biasanya, beliau memakan beberapa butir kurma dalam jumlah ganjil, seperti 3, 5, atau 7. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Pada waktu Idul Fitri, Rasulullah tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan beberapa butir kurma dengan jumlah yang ganjil. Mengapa sunnah ini penting? 1. Sebagai bentuk ketaatan, Rasulullah ingin menegaskan bahwa pada Idul Fitri, umat Islam harus berbuka karena hari tersebut diharamkan untuk berpuasa. 2. Membedakan antara Ramadan dan Syawal, makan sebelum sholat Idul Fitri menunjukkan bahwa bulan Ramadan telah berakhir. 3. Menunjukkan syukur atas rezeki Allah, memulai hari kemenangan dengan makanan yang halal dan berkah merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah.
4. Melaksanakan sholat Idul Fitri. Salah satu sunnah dalam perayaan Idul Fitri tentu saja adalah sholat Idul Fitri. Pada kesempatan ini, Rasulullah menunaikan sholat Idul Fitri bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Kemudian, Rasulullah memilih rute jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat dilangsungkannya sholat Idul Fitri. Rasulullah juga mengakhirkan pelaksanaan sholat Idul Fitri, biasanya pada saat matahari sudah setinggi tombak atau sekitar 2 meter. Tujuannya agar umat Islam memiliki waktu yang cukup untuk menunaikan zakat fitrah. 5. Mendatangi tempat keramaian. Dikisahkan, Rasulullah pernah menemani Aisyah mendatangi sebuah pertunjukan atraksi tombak dan tameng saat Hari Raya Idul Fitri. Dalam hadits riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim disebutkan bahwa Aisyah karena asyik menyaksikan atraksi itu sampai-sampai memunculkan kepala di atas bahu Rasulullah, sehingga Aisyah bisa menyaksikan permainan itu dari atas bahu Rasulullah dengan puas. Makna dari tradisi ini. 1. Islam bukan agama yang kaku. Rasulullah menunjukkan bahwa merayakan kebahagiaan dengan cara yang baik diperbolehkan. 2. Menjaga keharmonisan keluarga. Rasulullah memberikan perhatian khusus kepada keluarganya saat Idul Fitri. 3. Mendukung ekspresi budaya yang positif, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, budaya dan hiburan diperbolehkan. 6. Saling berkunjung dan bersilaturahmi. Rasulullah sangat menekankan pentingnya silaturahmi, terutama pada momen Idul Fitri. Beliau mengunjungi para sahabat dan menerima kunjungan dari mereka. Dalam setiap kunjungan, beliau saling bertukar doa dan memberikan nasihat. Silaturahmi ini menjadi cerminan bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Hingga kini, tradisi ini masih sangat kuat di tengah masyarakat Muslim di seluruh dunia. Kesimpulan: Idul Fitri bukan sekadar hari perayaan, tetapi juga momen spiritual untuk memperkuat iman dan mempererat hubungan sosial. Rasulullah memberikan contoh terbaik dalam menyambut dan merayakan Idul Fitri dengan penuh makna. Dengan mengikuti sunnah beliau, kita tidak hanya mendapatkan kebahagiaan duniawi, tetapi juga keberkahan ukhrawi. Semoga kita semua bisa meneladani Rasulullah dalam merayakan Idul Fitri dengan cara yang benar dan penuh keberkahan. Amin.